Ada mobil yang cepat, ada mobil yang ekstrim, lalu ada McLaren Senna, sebuah mahakarya yang lahir dari filosofi form follows function. Mobil ini bukan sekedar kendaraan super cepat, melainkan sebuah eksperimen dalam aerodinamika yang didedikasikan untuk satu tujuan, yaitu untuk menaklukkan lintasan dengan efisiensi maksimal. Dinamai sesuai legenda Formula One, Ayrton Senna. Mobil ini bukan hanya untuk penghormatan kepada sang juara dunia, tetapi juga representasi nyata dari semangatnya, kecepatan yang murni tanpa kompromi. Dari tampilan pertamanya, McLaren Senna langsung menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. Tidak ada satu lekukan pun yang dibuat hanya demi estetika. Semua bentuknya bertujuan untuk aerodinamika yang lebih baik, memberikan downforce maksimal, dan memastikan mobil ini tetap mencengkram lintasan saat melesat dalam kecepatan tinggi. McLaren Senna memiliki bodywork yang penuh dengan ventilasi dan sirip aerodinamis. Setiap sudut dan celahnya dirancang agar udara mengalir secara optimal untuk meningkatkan performa di trek. Salah satu elemen paling ikonik adalah sayap belakang aktif raksasa yang menyesuaikan posisinya sesuai dengan kebutuhan downforce atau mengurangi hambatan udara saat melaju di lintasan lurus. McLaren tidak main-main dengan bobot mobil ini. Sasis monocage 3 dari serat karbon membuatnya lebih ringan dibandingkan hypercar lain di kelasnya. Berat kosongnya hanya 1198 kg, menjadikannya McLaren paling ringan sejak F1. Ringannya bobot ini tidak hanya berkontribusi pada kecepatan, tetapi juga meningkatkan responsivitas dan ketangkasan di tikungan. Dalam dunia balap, setiap gram berharga. Di balik kap mesinnya, McLaren Senna menggendong mesin 4 liter twin turbo V8 yang mampu memuntahkan tenaga 789 horsepower dan 800 Nm torsi. Mesin ini didesain untuk memberikan akselerasi brutal yang tak kenal ampun. Kecepatannya dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam 2,8 detik. Dari 0 hingga 200 km per jam hanya dalam 6,8 detik. Dan kecepatan maksimalnya mencapai 335 km per jam. Angka-angka ini lebih dari sekedar statistik di atas kertas. McLaren Senna benar-benar terasa seperti roket darat yang meledak dengan tenaga yang hampir tidak bisa dijinakkan, kecuali kamu seorang pembalap profesional. Meskipun secara teknis legal di jalan raya, Senna lebih terasa seperti mobil balap murni dibandingkan sebuah hypercar biasa. McLaren telah merancang sistem suspensi race aktif chassis control 2 yang secara otomatis menyesuaikan ketinggian dan kekakuan suspensi untuk memberikan performa maksimal di trek. Rem karbon keramiknya juga bukan main-main. Dari kecepatan 200 km per jam, Senna hanya butuh 100 meter untuk berhenti total. Sebuah angka yang sangat mengesankan. Dengan bobot yang ringan dan aerodinamika yang agresif, mobil ini memberikan sensasi berkendara yang brutal namun tetap presisi. Jika kamu mencari kemewahan dalam kabin, McLaren Senna mungkin bukan pilihan yang tepat. Interiornya sangat minimalis, tanpa hiasan berlebihan. Fokusnya adalah pada efisiensi dan pengalaman berkendara yang murni. Satu hal yang pasti, setiap elemen di dalam kabin didesain agar pengemudi bisa fokus penuh dalam berkendara, bukan sekedar menikmati perjalanan santai. McLaren Senna diproduksi dalam jumlah terbatas, hanya 500 unit di seluruh dunia. Tidak mengherankan jika hypercar ini menjadi buruan kolektor otomotif. Saat pertama kali dirilis, harganya berkisar 1 juta US dollar. Namun, di pasar sekunder, harganya bisa melambung hingga 1,5 sampai 2 juta US dollar, tergantung kondisinya. McLaren Senna bukan mobil biasa. Ini adalah sebuah mesin ekstrim
yang lebih cocok untuk lintasan balap ketimbang jalan raya. Filosofinya yang tanpa kompromi menjadikannya salah satu mobil paling hardcore yang pernah dibuat McLaren. Bagi mereka yang mencari hypercar yang mewah dan nyaman, McLaren Senna mungkin terasa terlalu liar. Namun, bagi mereka yang menginginkan pengalaman berkendara paling mendekati mobil Formula One dalam paket yang bisa dikendarai di jalan raya, Senna adalah jawabannya. McLaren tidak hanya menciptakan mobil, mereka menciptakan legenda baru. Bagaimana menurut kalian? Semoga video ini bisa menambah wawasan buat kalian. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan otomotif selanjutnya. Gua Icat pamit undur diri. See you in the next episode.